Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke guys, di video kali ini kita bakal belajar bagaimana caranya kita mengcoding market. Jadi coding ini berguna untuk namanya mengetahui kapan harga itu sudah mulai berubah harga atau sudah terjadi perubahan antara bullish ke bearish atau bearish ke bullish, atau misalkan dari bearish ke sideways atau bullish ke sideways. Nah, codingan yang perlu kalian tahu ya, itu ada beberapa. Jadi kalau misalkan kita ngoding market, itu yang pertama ada yang namanya HH atau bisa disebut yang namanya Higher High. Lalu yang kedua ada yang namanya LH atau disebut yang namanya Lower High. Lalu ada yang namanya LL atau Lower Low, ya itu biasanya lebih rendah lowernya daripada lower sebelumnya. Dan ada juga yang namanya HL atau Higher Lower. Nah, codingan ini harus kalian perhatikan. Oke, kita coba marketnya di CHF Japanese Yen. Kita coba coding market. Oke, kita lihat di sini. Terserah kalian mau nandainnya seperti apa dulu ya. Misalkan saya mau coding mulai dari sini, guys. Saya coba mulai dari sini. Ini berarti codingannya lower, ini high. Maka di berikutnya kita bisa melakukan coding market setiap di titik sumbu tertingginya ya. Sumbu atau di area swing tertingginya dia. Oke. Nah, ini posisinya lebih rendah daripada sebelumnya, maka ini disebut yang namanya lower low karena posisinya lebih rendah daripada sebelumnya, maka ini lower low. Nah, yang ini higher-nya ini lebih rendah daripada high sebelumnya, maka disebut yang namanya lower high. Ya, ini juga sama. Ini posisinya lebih rendah daripada sebelumnya, maka di sini adalah lower low. Dan di sini posisinya high-nya itu lebih rendah daripada high sebelumnya, maka di sini disebut yang namanya lower high. Nah, kalau misalkan kita ngeliat codingannya setiap dia menciptakan lower yang lebih rendah, maka ini disebut yang namanya downtrend. Kita lihat di sini, ini lowernya lebih rendah lagi, maka ini disebut yang namanya lower low karena posisinya lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, yang ini disebut yang namanya LH atau lower high, yang posisinya ini lebih rendah high-nya daripada sebelumnya. Market akan selalu seperti itu sampai dia codingannya berubah. Berarti ini lower low, ini lower low, ini lower low, ini lower low lagi. Nah, yang ini jadi LH, yang ini jadi LH, yang ini juga jadi LH, ya kan? Yang ini juga masih LH. Berarti secara keseluruhan codingannya ini sama semua, dan ini bisa kita tandain bahwa ini market sedang yang namanya downtrend. Oke. Nah, kita mau lihat nih sampai di sini masih ternyata downtrend. Nah, kita coba lihat yang sebelumnya. Oke, saya coba mau coding ya, mulai dari bawah sini sampai ke atas. Ini saya tandain, ini lower pertama, ini high. Kita lihat lowernya ini ternyata lebih tinggi daripada sebelumnya, maka disebut yang namanya higher lower ya, karena posisinya low-nya lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang ini high, posisinya di sini ternyata lebih tinggi daripada sebelumnya, maka ini disebut higher high. Yang di sini adalah HL atau disebut yang namanya higher lower. Nah, yang ini posisinya itu lebih tinggi daripada sebelumnya, maka ini higher high. Yang ini HL lagi, ya kan? Yang ini higher high lagi karena posisinya lebih tinggi daripada swing high sebelumnya. Dan yang bawah ini adalah higher lower karena posisinya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang di sini higher high, ya kan? Higher high. Berarti secara keseluruhan mulai dari sini sampai di sini ini posisi lagi uptrend. Nah, selanjutnya gimana? Di sini masih HL, guys. Ini higher lower, ya kan? Nah, karena posisinya lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi lihat, setelah di berikutnya ternyata low-nya sudah berubah, semakin turun.
Nah, yang sebelumnya adalah HH berubah jadi yang namanya lower high, terus dia lower high lagi. Hati-hati, berarti di sini sudah terjadi perubahan harga. Yang sebelumnya adalah higher lower berubah jadi lower low karena posisinya lebih rendah daripada sebelumnya. Lower low, ya kan? Yang ini lower high, yang ini lower high, yang ini adalah lower high. Kalian lihat dari higher berubah jadi lower high, berarti di sini adalah pembatasan antara bullish dengan yang namanya bearish, ya. Berarti kapan sih terjadinya downtrend ini? Semenjak codingan sudah berubah jadi LH dan HL berubah jadi lower, berarti ini sudah pertanda bahwa harga ini sudah berubah. Yang sebelumnya adalah uptrend berubah menjadi downtrend. Ya, simpelnya gitu guys kalau codingan. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini gimana? Berarti kalian tahu nih, kalau di sini harusnya setelah dia menjadi yang namanya lower high, lalu di sini harusnya dia menjadi lower high lagi. Jangan sampai dia ditembus. Kalau misalkan ini ditembus, berarti ini adalah change of character atau disebut yang namanya CH of CH, ya, atau disebut change of character. Sama, di sebelumnya juga sama guys. Ini kalau misalkan kalian lihat, ini posisinya di sini nih terakhir nih, ternyata ditembus. Sudah berubah harga 2 kali. Berarti ini apa? CH of CH atau change of character. Yang sebelumnya ini adalah uptrend berubah menjadi downtrend. Inilah disebut yang namanya change of character, perubahan harga. Nah, ini harusnya tidak lebih tinggi daripada yang ini. Kita bisa cari entryan sell. Ya, yang jelas ini harusnya menjadi yang namanya lower high. Yang ini juga akan menjadi yang namanya lower high yang harusnya lebih rendah daripada high sebelumnya. Karena sebelumnya adalah lower low, ini lower low. Ya, ini juga lower low. Di sini juga lower low. Ya, ini harusnya lebih rendah daripada si LH-nya. Nah, kalau misalkan ini merah, aku coba entry ke bawah ya. Oke, saya coba contohkan entry ke bawah. Kenapa aku entry ke bawah? Harusnya ini cuma koreksi harga saja. Jadi, kalau misalkan kita tahu tren itu ada yang namanya major trend dan juga ada yang namanya minor trend. Nah, ini kebetulan ini lagi menciptakan minornya. Tapi nanti harusnya secara keseluruhan dia akan melanjutkan yang namanya major trendnya downtrend. Kita entry ke bawah guys. Ya, saya entry 3,5 juta 2 kali guys. Kenapa saya entry ke bawah? Ya itu tadi ya. Kalau kita ngelihat secara keseluruhan, market itu memang lagi downtrend. Ya kan, ada yang namanya major, ada yang namanya minor. Majornya secara keseluruhan downtrend. Ini minornya ya. Ini minornya. Nah, ini sekarang dia lagi ciptain minor untuk menjadi major, Nah, gunanya codingan biar kalian tahu nih sebenarnya market akan larinya kemana. Kenapa kita sell? Saya tunggu si sellernya masuk dulu. Seller masuk, ya kan? Yang jelas karena codingannya sebelumnya adalah lower high, harusnya ini juga lebih rendah daripada sebelumnya atau lower high. Maka saya entry-nya ke bawah. Ya, karena posisinya harusnya lower high-nya atau swing high-nya itu lebih rendah daripada sebelumnya. Oke, kita profit ya. Kita coba cari lagi market yang lainnya. Coba kita lihat di gold. Gold juga sama, kalau misalkan kalian lihat codingannya ini sudah berubah. Ya, saya habis ini bisa FTT ke bawah. Kalian lihat. Sebelumnya ini adalah higher lower. Karena posisinya ini lebih tinggi daripada sebelumnya dan yang ini higher lower juga lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ini juga higher lower karena posisinya lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, yang ini masih higher lower karena posisinya lebih tinggi daripada sebelumnya. Tapi setelah yang di atas di sini ini kan higher high, ini higher high, ya kan? Ini berubah, ya kan? Swing high-nya lebih rendah, berarti apa? Lower high. Hati-hati kalau sudah higher high berubah jadi lower high,
Ada lagi 2 kali lower high, ini bisa pertanda bahwa dia turun, apalagi di sini sudah lebih rendah daripada sebelumnya. Maka disinilah titik change of karakternya, ini lower low. Harusnya ini menjadi apa? Lower low lagi, benar. Ya, kita entry ke bawah. Simpelnya gitu guys, saya entry lagi ke bawah ya. Karena kenapa? Karena memang sudah terjadi yang namanya change of character. Jadi ini konsep kalau misalkan kita mau follow the trend atau FTT. Ini berguna baik itu di fixed time, baik itu di forex. Kalian bisa gunakan ilmu ini. Tinggal kalian terapkan saja ya, kapan terjadinya change of character, kapan terjadinya lower low sama higher high. Simpelnya seperti itu. Yang jelas ini sudah 2 kali guys. Yang sebelum ini ditembus, ini ditembus lagi, harusnya ini lower low. Yang ini posisinya lower low. Kalau kalian lihat dari sini, ini yang sebelumnya ngikutin di harga ini, dari ibaratkan higher lower, di sini higher lower, ini berubah jadi lower low udah. Ini harusnya tinggal FTT turun ke bawah. Wah, ini dapatnya terlalu ke atas ya. Kita coba lihat dulu. Kita rubah ke timer aja biar kalau kompen kita enak ya. Saya bakal open 7 juta. Nah, ini kalau misalkan nggak masuk gimana? Kalau misalkan ini nggak masuk, hati-hati. Setiap dia menciptakan V kecil, ya ini berarti bisa pertanda bahwa ini adalah area swing. Ingat, ini posisinya harusnya memang downtrend. Tapi apakah ini bisa jadi lower low-nya, titik terendahnya? Bisa jadi. Ya, bisa jadi ini titik terendahnya dia bakal ngejar dulu sampai minimal di sini mendekati ini tapi tidak tembus ini. Baru dia enter lagi ke bawah. Oke. Saya coba entry-nya tetap kompensasinya searah karena ini jarak antara higher-nya dengan titik entry-nya dia itu masih lumayan jauh guys. Saya coba entry ke bawah 3 kali. Kita lihat ini apakah memang dia tembus walaupun dia V. Ini juga sebenarnya ada area supply and demand zone. Kita coba lihat. Harapannya ke bawah guys, cuma ya kita nggak tahu lagi apakah kita bakal masuk di kompensasi kedua, tergantung keadaan marketnya. Oke, ini ada lilin BOS nya juga, break of structure-nya. Ini lilin BOS ya, break of structure atau bisa disebut BOS. Harusnya ketahan di sini, yang sebelumnya adalah lower low, ini jadi lower low. Ini misalkan jadi lower high, ini jadi lower high. Harusnya ini jadi lower high lagi, minimal tidak ditembus ini. Kalau ditembus change of character, saya kompensasi lagi. Kompensasi level 2 ya. Karena saya yakin marketnya masih tetap ke bawah guys. Oh ternyata masuk ya yang 2 ya. Oh nggak apa-apa deh, kita entry lagi guys. Nah ini ketahan ya. Nah ini structure marketnya juga bagus guys. Ini penolakan di BOS, break of structure. Ini BOS nya, lalu dia tembus, retrace, ambil nafas lagi. Yang sebelumnya adalah lower low, ditembus jadi lower low. Yang ini sebelumnya adalah lower high, ini harusnya jadi lower high juga. Maka nanti dia bakal targetnya minimal tembus lagi di bawahnya ini biar dia menjadi lower low lagi. Terus nanti retrace lagi, ambil lagi, biar jadi lower high lagi. Jadi market structure-nya akan selalu seperti itu. Nah kalau misalkan berantakan gimana? Kalau misalkan berantakan, biasanya market sudah berubah menjadi market yang sedang sideways. Simpelnya gitu ya guys ya. Kurang berapa detik lagi? Wah kita entry-nya terlalu ini ya. 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah kita profit lagi. Saldo udah 287 juta. Oke. Ini masih bisa ke bawah lagi, sebenarnya masih bisa ke bawah lagi. Dan prediksinya harusnya ini ditembus lagi buat jadiin lower low karena sebelumnya marketnya sudah berubah. Ini lower low, ini lower low. Ini harusnya menjadi lower low lagi. Simpelnya gitu. Kita coba cari market yang lainnya aja. Oke, kita coba lihat di kripto. Nah, kripto ini nggak jelas guys. Higher-nya mana, higher high-nya mana, lower high-nya mana. Di skip aja, kita menghindari market-market yang seperti itu. Banyak keraknya ya, ibaratkan ya. Wah, ini juga lebih parah lagi nih, terlalu banyak keraknya guys. Kalau kayak gini mau cenderung FTT ya. Tipis banget.
habis ini tipis banget ya kan. Sebenarnya ini cenderung market FTT guys, cuma janganlah, nggak terlalu enak ya market yang nggak jelas kayak gitu. Mending kita cari yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja. Nah ini guys, ini juga jelas nih kalau kalian lihat ya, enak nih harusnya nih. Nah ini posisinya Higher-nya ini lebih rendah, ini lebih rendah ya. Ini pertama sebelumnya inilah high-nya, ini ternyata jadi lower high, ini lower high. Harusnya ini tidak lebih tinggi atau minimal sama dengan ini, maka jadi akan lower high. Ya kan? Nah, yang bawahnya ini jadi lower lower, ya kan? Yang ini jadi lower lower, yang ini menjadi lower lower. Nah, harusnya ketahan guys, minimal tidak menembus area ini. Kalau ini ditembus berarti CH atau change of character. Nah, berarti ini kita tinggal siap-siap untuk entry sell. Saya tunggu sellernya masuk. Kalau ini candlenya jadi warna merah, saya entry-nya ke bawah. Tapi kalau jadi warna hijau, saya belum entry ke bawah karena sellernya belum masuk. Jadi warna candle ini juga perlu diperhatikan guys. Kalau misalkan kalian entry, tunggu dulu sampai si sellernya masuk dulu. Kalau misalkan sellernya belum masuk, jangan di entry. Kalau kalian maksain untuk entry, berarti kalian tebak lilin, ya, menebak lilinnya. Kapan sellernya mulai masuk, nah itu lebih bahaya. Mending tunggu sellernya masuk, biarin dulu dia jadi warna merah. Kita sudah tahu codingannya bahwa ini lebih rendah daripada nilai sebelumnya minimal ya. Lebih rendah daripada sebelumnya. Harusnya ini downtrend, tinggal tunggu aja candlestick warna merahnya. Ya, kalau candlesticknya berubah jadi warna merah, baru kita masuk sebagai seller. Kita lihat kurang 13 detik lagi, 10 detik lagi, 9 detik lagi. Nah, sellernya sudah mulai masuk, kita mau masuk guys. Oke, saya genapin aja 12 juta, saya masuk entry sell. Kenapa saya sell? Karena posisinya memang ini lebih rendah daripada nilai sebelumnya ya. Ini harusnya jadi lower high, ini maka menjadi lower high. Posisinya juga sudah mendekati area resisten tapi nggak disentuh, ya kan? Sellernya sudah masuk di sini, seller sudah masuk. Kalau kita kombinasiin ketiga ini sudah menjadi yang namanya evening star guys. Ya, maka kita entry sell di sini selama 1 menit. Semoga masuk. Harusnya kalau masuk ini profit 12 juta. Simple strateginya hanya memahami yang namanya structure market saja. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah profit lagi guys. Oke, kita profit lagi. Kurang berapa detik? Nice. Saldonya sudah 298 juta. Kurang 2 juta lagi kita sudah tembus 300. Nah, aku masih entry sell lagi nih sebenarnya ya. Saya coba entry sell lagi 2.500.000 sell lagi ya. Langsung 30 detik aja. Saya ngikutin karena saya percaya bahwa dia akan turun. Jangan ragu-ragu ya. Kalau kalian sudah percaya bahwa dia akan turun guys. Oke. Kalau kita udah trading di forex nih, kita paling open entry-nya di sini, SL-nya di atasnya sini. Ini SL-nya, TP-nya di mana? TP-nya minimal di sini, 1:1 atau 1:2. Ini TP 1-nya, ini TP 2-nya. Cuma karena kita di fixed time, kita nggak pakai stop loss seperti itu. Alhamdulillah profit saldo kita udah di 300 juta. Oke, mungkin videonya sampai di situ aja. Terima kasih yang sudah ngikutin join. Bagi kalian yang pengen join di VIP bisa langsung WA aja, nomornya ada di bio, ataupun kalian bisa join live-nya kita, dan jangan lupa di follow juga TikTok-nya King Rio Trader. Oke guys, see you di next video berikutnya. Bye bye.